Tolong kameranya diaktifkan ya yang sudah join. Sudah berapa? Baru 8 yang join. Silahkan kameranya diaktifkan dulu. Tolong yang barusan join, kameranya diaktifkan ya. Belum mandi nggak apa-apa, tapi kameranya diaktifkan. Oke, sudah sekitar 20 orang. Saya mau tanya salah satu menjawab atau bisa menjawab via public chat. Presensi di LMS bisa tidak? Saya bisa, Bu. Bisa ya? Oke, semuanya bisa ya? Oke, kalau misalnya ada yang tidak bisa, bisa di list di room chat Zoom ini supaya terekam NIM-nya saja. Oke, yang baru join, saya minta kameranya diaktifkan ya. Berbanyak ya, Mbak. Oke, tolong kameranya diaktifkan. Tidak apa-apa berantakan, memang kesempatan ini di rumah kok. Tapi paling enggak kameranya diaktifkan. Saya pengen tahu Anda konsentrasi tidak nanti selama perkuliahan ada Zoom, kameranya tolong diaktifkan kecuali memberitahu saya bahwa koneksinya tidak bagus, jadi tidak bisa mengaktifkan kamera. Oke. Oke, sudah 29. Ini 27. Oke, kita mulai kuliah hari ini dengan doa. Saya minta yang memimpin Rahel. Cek, kedengaran suara saya, Bu? Sudah. Mari teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin secara Kristen yang lain menyesuaikan. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami boleh dipertemukan Tuhan melalui virtual Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami akan memulai perkuliahan, Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat hari ini Tuhan dapat berguna untuk masa depan kami Tuhan. Engkau juga berkati Bu Vela yang akan membimbing kami Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberikan berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Semoga koneksinya pada bagus semua. Saya akan membahas kemarin ada yang latihan soal. Saya sudah dokumennya sudah diberikan ke saya, ke kalian juga. Nah, sekarang saya minta yang mengerjakan, menjelaskan dengan materi yang dia tugasnya apa gitu. Nah, saya share screen-nya terkait tentang pekerjaan yang menjelaskan. Ini pekerjaannya siapa ya? Tempatnya saya, Bu. Oke. Ini coba Anda jelaskan dulu. Ya, baik. Suara saya terdengar, teman-teman?
Ya, Dengar. iya. Ya, oke. Jadi, sini saya coba akan menjelaskan untuk nomor latihan 1.1 nomor B. Jadi, diberikan himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Lalu akan dibuktikan apakah itu group point atau bukan. Yang pertama, saya mengambil X dan Y yang merupakan anggota di himpunan bilangan bulat. Lalu saya akan ditunjukkan X ditambah Y merupakan anggota bilangan himpunan bilangan bulat. Selanjutnya, perhatikan X ditambah Y sama dengan bilangan bulat. Maksudnya adalah X di sini bilangan bulat ditambah Y bilangan bulat sama dengan menghasilkan bilangan bulat pula. Lalu kesimpulannya karena X, Y merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, maka X ditambah Y kan anggota himpunan bilangan bulat. Oke. Itu, Bu. Oke, saya pengen bertanya terkait ini. Perhatikan X plus Y sama dengan bilangan himpunan semua bilangan bulat. Artinya apa itu? Jadi gini, Bu, kalau misalnya saya masukkan bilangan bulat 1, X misalkan saya sama dengan 1, lalu Y-nya sama dengan negatif 2, sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 merupakan bilangan bulat. Jadi, saya tuliskan bilangan bulat supaya tidak, nanti kalau misalnya saya tuliskan Z, nanti jadi bingung gitu, Bu. Nah, ini ya. Ini. Tapi kan ini notasi himpunan semua bilangan bulat, toh? Ya, iya, Bu. Bisa nggak? Saya kan gini, kalau untuk diingat ya, kalau untuk membuktikan kuantornya universal itu tidak boleh memisalkan. Ini ya, yang kamu jelaskan tadi, yang kamu utarakan tadi, itu alasannya jelas. Nah, tolong yang kamu utarakan itu kamu tuliskan di pekerjaanmu. Jangan perhatikan X tambah Y sama dengan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Itu salah ya. Bilangan tambah bilangan menghasilkan apa? Himpunan atau bilangan? Bilangan, Bu. Bilangan. Kalau kamu menuliskan seperti ini, itu tidak bisa, salah. Karena apa? X tambah Y sama dengan himpunan semua bilangan bulat. Notasinya apa tempatmu tadi? Maksudnya, Set, Bu? toh? Kan Ya. ini notasi Ya. itu set ini, toh? Iya. Nah, iya, itu nggak bisa. Yang kamu, tadi kan kamu menjelaskan bahwa semua bilangan bulat, kalau ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat, toh tadi? Iya. Nah, yang kamu ucapkan tadi itu tolong dituliskan di situ. Jangan seperti ini. Ya. Baik, Bu. Ya, jadi untuk lainnya juga kalau mau membuktikan apa yang ada di pikiran Anda, tolong diungkapkan dengan menulis. Jadi kalau di PAA ini adalah mengeluarkan pendapat Anda berdasarkan aturan-aturan yang sudah diketahui. Tidak selalu bentuknya adalah bentuk matematis. Bisa berupa kalimat, bisa. Oke? Baik, Bu. Oke, jadi ini diperhatikan lagi ya. Baik, Bu. Oke, terus selanjutnya, apakah layarnya terlihat ini? Apakah ini terlihat? Ini miliknya siapa ya? Saya, Bu. Ibu. Punyanya siapa? Tiwi? Ini, Bu, ya. Iya, oke. Coba kamu jelaskan ini, coba. Yang lain layarnya terlihat tidak? Terlihat, Bu. Ya, respon Terlihat, bisa dengan menjawab atau menuliskan di chat publik. Oke, nah yuk Tiwi jelaskan coba.
Ya. Jadi di soal itu diberikan semua himpunan bilangan real tak nol dan suatu fungsi operasi kotak dengan aturan semua A dan B elemen himpunan semua bilangan real tak nol. Lalu A kotak B itu sama dengan A dikali B ditambah B. Lalu akan ditunjukkan apakah struktur dari himpunan semua bilangan real tak nol dan operasi kotak grupoid. Lalu saya pilih A-nya itu sama dengan negatif 1 dan diambil sembarang B elemen himpunan semua bilangan real tak nol. Ini yang kalau diperhatikan A itu juga merupakan elemen himpunan semua bilangan real tak nol karena negatif 1 itu juga merupakan bilangan real dan negatif 1 itu bukan nol. Lalu A kotak B sama dengan A dikali B ditambah B. Lalu tadi karena sudah dipilih A sama dengan negatif 1, nanti akan sama dengan negatif 1 dikali B ditambah B. Nanti sama dengan negatif B ditambah B, sama dengan 0. Lalu kesimpulannya, karena ada A dan B elemen himpunan semua bilangan real tak nol, tetapi A kotak B bukan elemen himpunan semua bilangan real tak nol, maka struktur himpunan semua bilangan real tak nol dan kotak bukan grupoid. Oke, jadi untuk kita bicaranya di himpunan bilangan real tak nol, ada aturan A kotak B ini aturannya, ya, dia bukan grupoid. Nah, sekarang kalau saya bicaranya di sini, terus aturannya sama, dia grupoid enggak? Grupoid, Bu. Grupoid ya, karena apa? Hasil berapapun, 0 juga masuk toh? Iya, oke. Jadi ini sudah benar, cuma ini ya ditambahin saja kalau misalnya Anda nanti membaca ulang catatan Anda itu di titik-titik ini apa definisi operasi kotak, begitu toh? Ya. Terus di sini A sama dengan negatif 1. Ini ada satu langkah lagi yang kamu lewati adalah ini adalah walaupun semua sudah tahu tapi dianggap saya tidak tahu apa-apa. 1 kali negatif 1 kali B sama dengan negatif B tambah B baru ini. Ya. Untuk yang lainnya begitu ya untuk pengerjaannya. Oke? Ya, Bu. Oke. Terus selanjutnya Bu Vela, maaf ya. saya potong. Ya, Apakah saya boleh tanya Bu terkait yang tadi? boleh. Oh iya, di pekerjaan saya itu hampir sama seperti Tiwi Bu, cuman di situ ada dipilih A sama dengan min 1. Nah, di tempat saya itu ada apa tulisan dimisalkan Bu. Nah, itu diperbolehkan apa tidak ya Bu? Kalau dimisalkan jangan. Kalau misal itu kan bisa yang lain. Kalau ini kan menunjukkan ada toh. Ya, Bu. Ya, itu harus ditunjuk saja, jangan kata dimisalkan. Oh, baik. Iya. Jadi hati-hati ya untuk memilih kata itu hati-hati untuk membuat suatu kalimat argumen. Ya. Makanya di sini itu belajarnya seperti itu supaya besok kalau Anda itu menulis skripsi baik yang pendidikan atau non pendidikan mengungkapkan atau memilih kalimat atau kata itu yang baik. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain? Oke, kalau tidak yang ini atau ada nomor sebelumnya ya? Coba yang ini siapa ya? Pekerjaannya siapa? Saya, Bu. Ya, coba jelaskan. Jadi, di situ kan di latihan 2.2 itu kita
membuktikan apakah himpunan bilangan real dan operasi perkalian merupakan semigrup abelian. Jadi, untuk membuktikannya, pertama itu membuktikan apakah dia semigrup atau tidak. Dengan menggunakan definisi 2.1, misalnya di situ saya pertama buktikan apakah dia grupoid. Kita dapat mengambil sembarang A, B elemen bilangan real, sehingga kita tunjukkan apakah operasi perkalian pada bilangan real bersifat asosiatif. Buktinya, bukti pertama itu operasi perkalian pada bilangan real bersifat asosiatif sehingga memenuhi untuk setiap A, B, C elemen bilangan real. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Misalkan dipilih A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4 elemen bilangan real. Sehingga dalam kurung 2 kali 3 dikali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Hasilnya sama dengan 24. Terbukti bahwa himpunan bilangan real dan operasi perkalian adalah grupoid. Nah, selanjutnya, karena dia merupakan grupoid, maka dengan definisi 2.1, dia merupakan semigrup. Kemudian kita akan membuktikan apakah himpunan bilangan real dan operasi perkalian merupakan semigrup abelian. Pada bukti 2, dengan definisi 2.1, kita kan sudah tahu semigrup. Terus dengan menggunakan definisi 2.2, kita dapat mengetahuinya dengan misalkan kita pilih A sama dengan 2, B sama dengan 3 elemen bilangan real. Sehingga A kali B sama dengan B kali A. Hasilnya sama dengan 6. Karena tadi bukti 1 dengan bukti 2 sudah terpenuhi, maka himpunan bilangan real dan operasi perkalian merupakan semigrup abelian. Begitu, Bu. Oke, saya komentari ya. Prosesnya oke, sudah mulai bisa menjelaskan dari awal dari sini yang kita dapat. Tapi usahakan kata ganti orang itu tidak digunakan. Kita, kami, Anda, saya itu tidak digunakan dalam proses pembuktian. Oh iya, Bu. Ya, kita itu tidak boleh hilangkan kata ganti orang. Anda tahu kata ganti orang baik pertama, dua atau ketiga terserah. Itu dihilangkan. Nah, untuk membuktikannya itu kan membuktikan ini toh kuantornya apa? Universal bukan? Iya, Bu. Nah, kalau kuantornya universal tidak boleh sekalipun memilih angka. Nah, ini kalau Anda memilih angka artinya kalau orang yang tidak tahu, yang membaca dan tidak tahu bahwa perkalian itu bersifat asosiatif, yang berlaku asosiatif hanya saat dia bernilai 2, 3, dan 4. Padahal berlaku untuk semua, kan? Iya, Bu. Nah, jadi tolong diganti argumen ini. Jadi ambil sembarang bilangan real A, B, C. Ya. Saya ucapkan terserah mau Anda mau mencatat atau tidak. Ambil sembarang bilangan A, B, C adalah bilangan-bilangan real. Nah, menurut aturan perkalian pada bilangan real, operasi perkalian bilangan real bersifat asosiatif. Jadi, terbukti bahwa semua himpunan semua bilangan real dengan operasi perkalian merupakan semigrup, begitu. Oke? Oke, Bu. Nah, untuk yang komutatif sama, tidak boleh menunjuk angka. Harus apa? Kuantornya adalah semua, maka ambil sembarang dua bilangan real A dan B. Pada himpunan semua bilangan real, operasi perkaliannya bersifat komutatif. Maka dari poin A tadi yang dia merupakan
semigroup dan dia bersifat komutatif disebut semigroup abelian. Ini saya kok tidak bisa mencoret. Yang grupoid ini bukan grupoid ya, tapi ini adalah apa? Semigroup toh? Iya, Bu. Iya. Kalau grupoid itu hanya bersifat tertutup. Kalau semigroup itu bersifat tertutup dan asosiatif. Kalau semigroup abelian bersifat apa? Tertutup, asosiatif dan komutatif. Oke, hati-hati di situ ya. Catatan pertama apa? Tidak boleh kalau untuk universal tidak boleh menunjuk suatu bilangan tertentu. Atau beberapa bilangan, ambil semua. Kalau kuantornya ada atau Anda menemukan satu yang memang tidak memenuhi, jangan misalkan, tapi terdapat atau ada bilangan A, seperti yang pekerjaannya Tiwi tadi, terdapat A sama dengan negatif 1, misalnya seperti itu. Yang ketiga catatannya adalah apa? Semua yang Anda argumenkan secara kalimat sehari-hari, tolong dituangkan dalam pekerjaanmu. Yang keempat, hilangkan semua kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Itu catatannya. Oke? Paham? Baik, Bu. Oke, yuk selanjutnya. Ini pekerjaannya siapa ya? Saya, Bu. Ya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Iya, Oke. Oke. Oke, jadi di sini kita akan membuktikan apakah operasi penjumlahan pada modul 4 merupakan semigroup. Nah, kalau kita mau membuktikan semigroup, berarti yang pertama kali harus kita buktikan bahwa dia merupakan grupoid. Kalau kita mau membuktikan bahwa operasi penjumlahan pada modul 4 merupakan grupoid, harus ditunjukkan bahwa untuk semua A dan B anggota himpunan bilangan modul 4 berlaku ini. A modul 4, A tambah B dalam modul 4 sama dengan A plus B. Di mana A plus B ini merupakan anggota himpunan bilangan modul 4. Nah, membuktikannya, kita ambil sembarang A dan B anggota himpunan bilangan modul 4. Sehingga A plus B dalam modul 4 bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Kita ingat bahwa dalam modul 4 itu artinya adalah sisa dari pembagian suatu bilangan bulat dengan 4. Jadi bisa juga kita tulis A modul 4 itu kita bisa tulis jadi N kali 4 tambah A. B modul 4 bisa ditulis jadi M kali 4 tambah B. Di mana N dan M itu merupakan suatu bilangan bulat yang kita nggak tahu apa. Terus dengan menggunakan sifat asosiatif dan komutatif, ini belum ditulis keterangannya, Bu. Nah, ini bisa jadi seperti ini. N kali 4 tambah M kali 4 ditambah A tambah B. Terus menggunakan sifat asosiatif, jadi N tambah M dalam kurung kali 4 tambah A tambah B. Nah, kalau dibagi 4 semua, A dan B ini merupakan sisanya. Sisa dari pembagian 4. Maka bisa ditulis dalam bentuk modulnya. Bentuk modulnya jadi seperti itu, A tambah B. Kasih garis di atasnya. Artinya, A tambah B itu juga merupakan anggota dari himpunan bilangan modul 4. Maka operasi penjumlahan pada himpunan bilangan modul 4 merupakan grupoid. Berarti dia sudah terbukti dia grupoid. Terus ke langkah yang kedua. Buktikan bahwa operasi penjumlahan. Sebentar Evan. Ya, Bu. Sebelum saya ini ya. Tadi dari langkah 2 ke 3 kamu alasannya apa? Itu menggunakan operasi sifat komutatif. Ini ke sini kok. Oh, langkah ke 2 ke 3. Oh ya, asosiatif, Bu. Yakin asosiatif?
Asosiatif kiri. Nggak ada asosiatif. Itu. Dilihat itu berapa operasi toh? Ini loh, yang saya lingkari ya. Coba kamu hati-hati loh ini. Yang lain juga. Ini loh. Ini. Dama ini. Oh, sorry, maaf, distributif. Nah, beda Oh nggak? iya. Iya, maaf Bu, salah Ya, sebut. iya. Oke, bukan salah sebut, itu salah konsep juga nanti. Iya. Oke, lanjut. Oke, berarti tadi sudah terbukti bahwa dia merupakan grupoid. Sekarang langkah keduanya kita membuktikan apakah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan modul 4 ini merupakan semigroup. Nah, berarti harus ditunjukkan bahwa dia bersifat asosiatif. Nah, berarti harus ditunjukkan untuk setiap A, B, dan C anggota himpunan bilangan modul 4 berlaku. Ini ya, dalam kurung A tambah B dalam modul 4 tambah C dalam modul 4 itu sama dengan A tambah ya itu. Ini Nah, toh? buktinya ya atasnya itu ya yang panjang itu. Iya. Oke. Buktinya diambil sembarang A, B, dan C anggota himpunan bilangan modul 4. Sehingga, nah ini dalam kurung A tambah B modul 4 tambah C modul 4 itu sama dengan A tambah B tambah C modul 4. Nah itu hasilnya jadi seperti itu. A tambah B tambah C modul 4. Nah ini kan penjumlahannya sudah bukan penjumlahan modulo lagi, udah jadi penjumlahan biasa. Terus kita gunakan sifat asosiatif dari penjumlahan itu sendiri. Nah jadi yang tadi yang dikurungnya itu A plus B, terus berubah jadi yang dikurungnya B plus C. Terus kita kembalikan ke bentuk modulonya, kita ikuti prosesnya seperti yang di atas. Jadi A modulo 4 ditambah B plus C modulo 4. Terus diubah lagi ke bentuk modulo lagi, jadinya A modulo 4 ditambah B plus C modulo 4. Nah ini terbukti bahwa operasi penjumlahan dalam himpunan bilangan modulo 4 bersifat asosiatif. Maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada himpunan bilangan modulo 4 merupakan semigroup. Ya, Begitu. oke. Ini ke sini, coba yang lain ditambahi. Ini adalah definisi toh. Ya. Oke. Terus ini kan sudah merupakan penjumlahan bilangan bulat ya yang di bawah garis ini loh. Oke. Ya. Dia merupakan penjumlahan bilangan bulat biasa. Nah, penjumlahan bilangan dari sini itu adalah bentuk asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, oke. Terus ini ke sini itu alasannya definisi. Jadi besok kalau mau mengerjakan baik tugas maupun UAS, UTS itu harus dengan alasannya apa. Oke, dari sini juga di sini kan definisi toh? Ya. Iya toh? Nah, jadi terbukti bahwa dia apa? Semigroup. Iya, oke. Oke. Selanjutnya siapa ini? Ini punyanya siapa ini? Saya, Bu. Ya, coba. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan latihan grupoid nomor 1E. Matriks soalnya yaitu matriks 3x2 himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan apakah grupoid. Yang pertama kita menuliskan yang diketahui dari soal tersebut. Matriks 3x2 itu adalah matriks 3 baris dan 2 kolom. Lalu simbol Z adalah himpunan bilangan bulat. Lalu plus itu adalah operasi penjumlahan. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah matriks 3x2 himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan apakah grupoid. Bukti. Misalkan matriks 3x2 diambil sembarang dengan matriks 3x2 elemen himpunan bilangan bulat. Lalu akan dibuktikan matriks 3x2 dengan penjumlahan elemen himpunan bilangan bulat. Pembuktian. Jika diambil sembarang matriks 3x2 lalu dioperasikan oleh penjumlahan dengan semua bilangan bulat
akan menghasilkan bilangan bulat positif atau negatif atau 0. Matriks 3 kali 2 elemen himpunan bilangan bulat itu sama dengan matriks 3 kali 2 ditambah matriks 3 kali 2 elemen himpunan bilangan bulat. Matriks yang pertama ini saya ambil secara sembarang elemen himpunan bilangan bulat, yaitu matriks A, B, C, D, E, F. Lalu matriks yang kedua juga saya ambil secara sembarang elemen himpunan bilangan bulat. P, Q, R, S, T, U. Elemen himpunan bilangan bulat. Lalu matriks yang pertama saya tambah dengan matriks yang kedua. Yaitu A tambah P, B tambah Q, C tambah R, D tambah S, E tambah T, F tambah U, elemen himpunan bilangan bulat. Jadi matriks 3 kali 2 himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan grupoid karena penjumlahan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Oke, sudah baik. Cuma ini ya, jangan sekali-sekali mengawali kalimat dengan jika kalau tidak ada maka. Oke, sampai sebentar, sampai ini. Iya, Bu, baik, Bu. Coba saya kok nggak bisa ini ya. Sampai sini, sampai titik ini. Nah, ini ada makanya nggak? Atau sampai sini deh? Iya, sampai sini. Ada makanya nggak? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Maka jangan sekali-sekali menggunakan kata jika kalau tidak ada maka. Oke? Baik, Bu. Nah, diambil sembarang ini. Ini apa toh? Himpunan atau matriks? Notasi ini tadi saya. Ini notasinya saya salah kok kemarin nulisnya. Kayaknya nggak seperti ini deh. Di catatan saya itu ini itu. Iya, Bu. Begitu toh? Di catatan saya loh. Tanda kurung deh. Iya, ini kamu ini kurungnya keliru, ini kurungnya masih kurung, ini salah. Iya, Bu. Oke. Ini salah ya. Nah, ini apa ini? Ini himpunan atau matriks? Matriks, Bu. Matriks. Ya, matriksnya ini. Berarti matriks ini kan dua matriks toh. Nah, ini kalau ini salah ini. Salah ini. Ini kan matriks. Ini apa? Iya, Bu. Ini apa matriks, saya tanya? Bu. Ini loh, yang M3 kali 2 itu kan matriks ya? Iya. Kalau yang ini? Oh, yang simbol Z itu himpunan bilangan bulat, Bu. Nah, himpunan bilangan real apakah ada elemennya yang bentuk matriks nggak? Di mana, Bu, yang di real? Himpunan bilangan bulat? Himpunan semua bilangan bulat ini, apakah punya anggotanya berupa matriks? Enggak, Bu. Enggak. Nah, makanya ini salah. Jadi langkah pertama, ambil sembarang matriks A dan matriks B elemen dari M3 kali 2 set. Begitu ya. Ambil sembarang matriks A dan B elemen himpunan matriks A kali 2 yang entry-entry-nya adalah bilangan bulat. Nah, baru dengan matriks A-nya misalnya Anda ini. Dan matriks B-nya adalah ini. Nah, ini dijumlahkan kan, ketemunya kan ini. Ya, iya, Bu. Dengan proses aturan-aturan pada ALE. Silahkan Anda cek lagi di ALE, aturannya bagaimana kalau penjumlahan matriks itu. Nah, ternyata A bilangan bulat atau ini? P bilangan bulat? Iya, Bu. Nah, dijumlahkan apa tadi? Bilangan? Dijumlahkan bilangan bulat. Nah, ini juga toh semua entry-entry-nya ternyata bilangan bulat. Maka ini itu salah juga ini. Ini adalah elemen dari
M 3 kali 2 set. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. paham? Baik, Yang Bu. lain paham tidak? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi hati-hati. Kita bicaranya di mana, mengambilnya bagaimana, dan nanti aturan-aturan yang dipakai itu yang berlaku yang saat kita bicarakan begitu. Oke? Ini mau dicatat dulu atau saya lanjutkan? Catat dulu aja, Bu. Oke. Saya. Jadi nanti diperbaiki. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Oke, kalau dicatat saya tunggu dulu. Ibu, Bu Vela. Ya. Jadi nanti foto aja nyatetnya, Bu. Oke, sudah ya? Iya, Bu. Udah, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Nanti setelah kamu perbaiki, termasuk tadi yang Febrian tadi, itu agak banyak tuh catatan saya. Tolong di-posting yang benar ya. Oh iya, Bu. Baik, Ya, Bu. oke. Iya, Bu. Kirim ke WA, nggak apa-apa. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Terus ini punyanya siapa ya? Oh, ini punyanya Evan tadi ya? Sudah. Nah, ini. Punyanya siapa? Punya saya, Bu. Coba dijelaskan. Baik. Ya. Nah, suara saya kedengaran, teman-teman? Dengar. Dengar. Benar. Ya, saya akan menjelaskan jawaban saya pada nomor 1E. Pada latihan 2.2, terbukti bahwa matriks M berordo 3 kali 2 yang anggotanya berupa bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan semigroup. Nah, sekarang ditanyakan apakah matriks M 3 kali 2 yang anggotanya berupa bilangan bulat dengan penjumlahan, dengan operasi penjumlahan merupakan semigroup abelian. Pembuktiannya akan seharusnya ini di depannya ini ada tulisannya ambil sembarang A, B anggota matriks M 3 kali 2 bilangan bulat. Tapi belum ditulis. Akan dibuktikan bahwa matriks dengan entry-nya AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6, dan matriks dengan entry yang BM1, BM2, BM3, BM4, sampai BM6 anggota dari matriks M3 kali 2 yang anggotanya bilangan bulat. Dan oke, sebentar, sebelum lanjut. Ini kan membuktikan apa? Semigroup abelian, toh? Ya, Bu. Berarti tadi sudah, siapa Monica kan sudah membuktikan dia semigroup, toh? Ya. Tinggal membuktikan dia bersifat komutatif atau tidak. Oke. Nah, dibuktikan bahwa ini itu harusnya tambah, ini membuktikan harusnya apa ini? Akan dibuktikan bahwa apa ini? Itu A tambah B sama dengan B tambah A. Harusnya kan gini toh, A plus matriks A tambah matriks B, apakah sama dengan matriks B tambah matriks A toh? Iya. Iya kan? Nah, terus ini kamu misalkan matriks A. Ya. Ini matriks B. Nah, saya tanya, benar nggak ini waktu di Ali nulisnya kayak gini kalau matriks A? Salah, Bu. Salah, yang benar yang mana? Harusnya A11. Nah. Ya. Kalau ini artinya apa? Entry
A itu miliknya baris M, kolom 1 toh? Ya, Nah, ini kan salah toh? ya. Oke, diperbaiki. Coba Anda menjelaskan yang diperbaiki. Berarti ini kan langsung A11. Oh ya. Ya, terus ini kalau A1 ini kan A11. Kalau ini A? A31. Yang saya tunjuk ini loh. Yang saya bunder ini Oh, A berapa? A12. Nah, kalau yang ini Yang mana, Bu? ini M5 ini harusnya A31. A31. Nah, kenapa kok yang tadi Monica nggak saya salahkan? Karena kan dia jelas A, B, C, D, E, F gitu toh. P, Q, R, S, T, U Ya. gitu toh. Itu kan dia elemen Ya. tersendiri, nggak pakai indeks. Kalau ini kan kenapa saya salahkan? Karena Anda itu AM1 ini kan berupa indeks. Ya. Dia letaknya di bawahnya tidak sejajar toh. Ya. Iya. Makanya hati-hati kalau menuliskan notasi, jangan sembarang. Kalau Anda mau A, B, C seperti Monica malah benar. Tapi kalau Anda seperti ini salah. Oh, ya, baik, Bu. Oke, nanti berarti tadi ini kamu coba jelaskan, nanti hasil yang sudah kamu perbaiki kamu share ke WA grup saja. Ya, sama punyanya Febri, sama Monica, sama punyamu. Coba, sekarang coba lanjutkan coba. Dengan notasi yang Berarti, sudah diperbaiki. Oh ya, berarti ini dari yang akan dibuktikan itu, Bu? Iya. Oh ya. Akan dibuktikan bahwa matriks dengan entry-entry A11, A12, A21, A22, kemudian A31, A32 ditambah B11, B22, B21, B22, B31, B32 sama dengan B11, B12, B22, B21, B22, B31, B32 tambah A11, A12, A21, A22, A31, dan A32. Kemudian didapatkan hasil A11 ditambah B11. Nah, sifat komutatif berlaku untuk operasi hitung penjumlahan atau plus pada matriks M 3x2 yang anggotanya berupa bilangan bulat. Dan sifat komutatif juga berlaku pada bilangan bulat. Maka terbukti matriks M 3x2 yang anggotanya berupa bilangan bulat dengan operasi hitung penjumlahan merupakan semigroup abelian. Ini ya, saya tanya ini. Dari sini, dari ini, terus ke sini? Ya. Iya? Ya. Oh, yang ini mau dibuktikan kok. Ini kan tanda tanya harusnya. Nih, jadi bekerjanya itu dari sini. Bekerjanya dari A11, A12, A21, A22, A13, A23 tambah B11, B12, B13, B11, B12, B21, B22, B31, B32 itu dijumlahkan matriks gimana hasilnya? Ini toh? Iya enggak? Jadi ini tuh jangan digunakan dulu dari sini itu ke sini. Oh, iya. Nah, karena ini kan bilangan bulat nih. Iya. Ya, ini juga toh. Nah, kita tahu bahwa penjumlahan bilangan bulat yaitu dari alasannya bahwa penjumlahan bilangan bulat itu bersifat
komutatif, maka bentuk ini Komutatif. itu iya toh, komutatif toh, maka bentuk ini itu Ya. sama dengan bentuk ini. Ya. Ya. Nah, dari bentuk ini Ya. maka diperoleh baru bentuk ini. Nah, jadi prosesnya ya. dari sini kamu memperbaiki ini, alasannya kurang nanti dijelaskan. Begitu ya. Baru Baik, Bu. kalau Anda mau seperti ini, prosesnya seperti itu. Atau Anda punya argumen waktu perkuliahan ALE itu bahwa penjumlahan dua matrik bersifat komutatif, begitu bisa. Ya, tapi karena kamu sudah membentuk seperti ini, tolong ini diperbaiki. Jadi terbukti bahwa himpunan semua matrik ordo 3x2 atas entry-entry-nya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan semigroup apa? Abelian. Abelian. Oke, logikanya sudah rata, saya lihat yang menjelaskan ini sudah bagus, cuma argumen dan prosesnya masih pada belum baik. Ya, coba diperbaiki. Selanjutnya bisa buka LMS, itu ada materi tentang grup. Ya. Sekarang Anda pelajari tentang materi tentang grup dan grup hingga. Di situ ada latihannya, coba Anda mengerjakan latihannya. Ya, nanti saya tunjuk siapa yang mengerjakan. Untuk 3 orang yang tadi yang perbaikannya agak banyak, coba diperbaiki pekerjaannya. Oke? Oke? Saya akhiri apa namanya? Ini ya, Zoom meeting-nya. Silakan Anda belajar tentang grup, ada latihan, coba dikerjakan. Sampai materi grup hingga. Baik, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Nanti bisa diskusi via WA atau diskusi via fitur di LMS. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke.